Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mandari dengan NIM 22020167 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan medikal bedah, yaitu tentang penyakit kolitis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kolitis. Yang pertama, pengertian kolitis. Kolitis adalah radang yang terjadi pada kolon. Radang ini disebabkan oleh akumulasi sitokin yang mengganggu ikatan antar sel kolon, stimulasi sel goblet untuk mensekresikan mukus, dan mengganggu motilitas kolon. Ada juga etiologinya. Etiologinya nih ada juga yang belum diketahui secara pasti, namun ada juga yang berkaitan sebagai penyebab penyakit kolitis. Yang pertama infeksi, yang kedua faktor genetik, yang ketiga trauma, yang keempat alergi, yang kelima inflamasi, yang keenam neoplasia, yang ketujuh sindrom iritasi usus besar, yang kedelapan imunologi. Selanjutnya faktor-faktornya. Yang pertama genetik, yang kedua mikrobioma di usus, yang ketiga lingkungan. Selanjutnya, anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum, dan anus. Setiap organ pencernaan tersebut akan bekerja dengan menghaluskan, menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari sisa proses pengolahan makanan. Selanjutnya patofisiologinya, gejala yang sering timbul penyakit ini adalah nyeri perut, diare, berdarah, berlendir, dan bernanah, anemia, dan turun berat badan. Selanjutnya penatalaksanaan medis dan non-medis. Yang pertama, penatalaksanaan medis. Tindakan medis untuk kolitis ditujukan untuk mengurangi inflamasi, menekan respon imun, dan mengistirahatkan usus yang sakit sehingga penyembuhan dapat terjadi. Yang kedua, penatalaksanaan non-medis. Yang pertama, pendidikan terhadap keluarga dan penderita. Yang kedua, menghindari makanan yang mengeksaserbasi diare. Yang ketiga, menghindari makanan dingin dan merokok, karena keduanya dapat meningkatkan mobilitas usus. Yang keempat, hindari usus area dapat menyebabkan diare pada individu yang intoleransi lakto istirahat. Yang kelima, diet. Yang keenam, tinggi protein dan kalori, tanpa susu, rendah serat. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama gambaran radiologi, yang kedua pemeriksaan endoskopi, selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama contoh feses, yang kedua fotosigmoidoskopi, yang ketiga sitologi dan biopsi, yang keempat enema Bartum, yang kelima kolonoskopi, yang ketujuh kadar besi serum, yang ke-8 ESR, yang ke-9 elektrolit. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi kolitis mencakup hemoragi, megakolon toksik, dan perforasi kolon hemoragik. Masih dapat terjadi karena serangan hebat dari penyakit megakolon toksik, yaitu kondisi yang ditandai dan paralisis motorik akut dan dilatasi kolon lebih dari 6 cm dapat mempengaruhi sebagian atau seluruh bagian kolon. Selanjutnya masuk ke data pengkajian identitas pasien. Yang pertama nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan. Selanjutnya identitas penanggung jawab. Sama juga nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, alamat, pekerjaan. Selanjutnya riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, aktivitas sehari-hari, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium atau data penunjang. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, intoleransi aktivitas berhubungan dengan adanya kesempatan absorb dan diare. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan intervensi keperawatan,
toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi nadi meningkat. Yang kedua, saturasi oksigen meningkat. Yang ketiga, keluhan lelah menurun. Yang keempat, dyspnea saat aktivitas menurun. Yang kelima, warna kulit membaik. Yang keenam, tekanan darah membaik. Interferensinya, intoleransi aktivitas, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus atau cahaya, suara, kunjungan, edukasi, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, kolaborasikan dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Yang kedua, anemia berhubungan dengan terjadinya stadium lanjut, menyebabkan terjadinya pendarahan yang terus-menerus. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan interferensi keperawatan, perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, denyut nadi perifer meningkat. Kedua, penyembuhan luka meningkat. Ketiga, warna kulit pucat menurun. Keempat, edema perifer menurun. Kelima, pengisian kapiler membaik. Yang keenam, akral membaik. Interferensinya, perfusi perifer tidak efektif. Observasinya, periksa sirkulasi perifer atau nadi, perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, ankle, brachial index. Terapeutiknya, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. Edukasi, anjurkan berhenti merokok. Selanjutnya, implementasi. Tahap ini dilakukan pelaksanaan dari perencanaan tindak keperawatan yang telah direncanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Pelaksanaan adalah pengelolaan dan perwujudan keperawatan yang telah disusun. Tahap perencanaan implementasi dilakukan sesuai prioritas, masalah, dan kondisi pasien yang memungkinkan dari rencana. Selanjutnya, evaluasi. Tahap evaluasi dalam proses keperawatan mencakup pencapaian terhadap tujuan, apakah masalah teratasi atau tidak, dan apabila tidak berhasil, maka perlu dikaji, direncanakan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu panjang dan pendek, tergantung respon dalam keefektifan interferensi. Sampai di sini saya menjelaskan tentang kolitis. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.